Shalom warga kerajaan, senang sekali pada hari ini saya bisa kembali berjumpa dengan Anda sekalian di dalam program podcast GPI Rock Surabaya, Kingdom Insight, His Gift for You. Tentunya Anda selalu menanti-nantikan episode-episode terbaru dari program Kingdom Insight, sebuah perbincangan yang ringan tapi menarik, berbobot, dan tentu aplikatif untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya berdoa supaya Anda semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam perlindungan Tuhan, Sang Raja kita, sehingga kita semua boleh menikmati segala kebaikannya di dalam hidup kita. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang menarik, yang mungkin kita pernah tahu, ya, dan saya percaya kita juga pernah membayangkan hal ini. Tetapi kita akan melihat lebih detail, lebih jauh apa yang Alkitab katakan tentang kekekalan, khususnya tentang surga dan neraka. Mungkin hari ini kita akan mengupas dan secara lebih jauh telah hadir bersama dengan saya, Bapak Pendeta Ronald Prawira Daniel. Shalom Pak Ronald. Ya, shalom. Bagaimana kabarnya? Sangat baik, terima kasih. Gimana Pak Roy? Saya juga baik-baik saja, walaupun di tengah-tengah kasus Imron ini yang tengah tinggi. Tantunya siapa ya kalau Imron? Iya, sehingga kita berdua harus menggunakan masker seperti ini ya. Iya. Demi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan terima kasih buat Pak Ronald yang sudah bersedia hadir di acara podcast kita pada episode kali ini. Dan tema yang kita bahas tentunya menarik Pak. Dan ini selalu kalau kita berbicara tentang surga atau tentang neraka itu selalu memancing keingintahuan kita. Karena biasanya sebagai orang percaya kita nanti pasti akan berpikir bahwa endingnya kita akan di surga. Ya. Tetapi barangkali hari-hari ini juga masih ada teman-teman kita yang menyaksikan podcast ini yang mungkin mereka juga merasa ragu, apakah saya di surga, apakah saya di neraka. Nah, kita berdoa supaya perbincangan kita hari ini meneguhkan gitu ya, meneguhkan bahwa keselamatan kita itu adalah sesuatu yang pasti ya, dan tidak akan tergoyahkan. Amin, nah, amin. Pak Ronald, saya ingin bertanya, kalau dari sudut pandang Kingdom Theology, apakah surga dan neraka itu memang nyata dan diciptakan oleh Tuhan? Ya, gini ya. Sebagai orang yang percaya kepada Allah, orang yang jadi warga kerajaan karena iman percaya kita pasti mendasarkan semua keyakinan kita pada apa yang Alkitab omongkan. Jadi dasarnya Alkitab. Iya. Bukan berdasarkan sebuah asumsi pribadi, juga bukan sebuah mungkin pemikiran-pemikiran sendiri, juga bukan berdasarkan satu riset ilmiah, bukan. Ya, jadi kita nggak perlu melakukan pembuktian ilmiah untuk sesuatu yang Alkitab katakan, karena kita hidup oleh iman ya. Alkitab secara jelas menyatakan bahwa manusia itu setelah kematian akan melanjutkan hidupnya. Fasenya adalah fase kekekalan. Fase ini dijalani oleh semua orang, bukan cuma orang tertentu saja. Ya, tapi semua orang. Tapi tempatnya berbeda. Ya. Setelah kematian orang benar, orang percaya yang dibenarkan menjalani kekekalan bersama dengan Allah, dekat dengan Allah. Inilah yang kemudian digambarkan sebagai hidup bersama dengan Allah di kediamannya, di rumahnya. Sedangkan orang yang tidak percaya akan melanjutkan kehidupannya yang kekal, terpisah atau bahkan jauh dari Allah. Ya, itu yang Alkitab nyatakan gitu ya. Keadaan bersama dengan Allah di dalam kediamannya tentu saja kan pasti penuh kebahagiaan, penuh kedamaian. Karena bersama dengan Allah kita menjalani sebuah kehidupan yang sejati, yang sempurna. Inilah yang digambarkan sebagai surga. Ya.
yaitu tempat di mana Allah berada. Kalau kita lihat di Matius 6 ayat 9, di doa Bapa kami Tuhan Yesus ngomong, Bapa kami yang di sorga. Iya. Jadi Allah itu ada di sorga. Dalam Mazmur 2 ayat 4 dikatakan bahwa Ia Allah bersemayam di sorga. Yahweh Tuhan Allah itu bersemayam di sorga. Ya. Dan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14, mereka yang meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Di mana? Ya tentu di dalam kediamannya. Ya, di sorga. Sedangkan neraka adalah suatu kondisi yang jauh dari Allah. Di mana orang-orang yang tidak percaya kemudian mengalami terpisah dari Allah. Mereka kemudian mengalami segala hal yang tidak menyenangkan. Ya, ini mungkin bisa digambarkan seperti halnya kalau kita mengalami suatu situasi yang sangat tidak nyaman karena kita melakukan sebuah kesalahan besar yang kemudian berakibat buruk dalam hidup kita gitu ya. Dan kemudian di tengah situasi yang sangat tidak nyaman itu kita tidak memiliki pengharapan sama sekali untuk keluar dari masalah itu yang kita hadapi karena kesalahan itu. Ya, kesalahan kita sendiri. Nah, Alkitab menggambarkan neraka itu dalam banyak istilah ya, dalam banyak kata ya. Misalnya Seol dalam Perjanjian Lama juga ada kata-kata Hades, Gehenna, Tartaro, Ebis, ya, tempat api yang tak kunjung padam, dan banyak istilah yang dipakai di dalam Perjanjian Baru. Jadi apakah surga dan neraka itu suatu realita nyata? Kalau secara bukti nyata seperti tuntutan sains, kita nggak punya bukti. Karena siapa yang sungguh-sungguh bisa membuktikan dia ke surga, kemudian foto-foto di sana, selfie mungkin, kemudian dia bisa buktikan ini loh di Instagramku aku ada di surga. Atau dia pernah ke neraka dan dia selfie di sana gitu. Nggak ada. Jadi kita secara bukti nyata, kalau seperti tuntutan sains, kelihatannya kita nggak bisa buktikan itu. Tetapi sebagai orang percaya yang memegang Alkitab sebagai dasar, saya dan saya percaya Pak Roy, semua orang percaya akan mengatakan, ya surga itu nyata. Neraka itu nyata. Karena apa? Karena Alkitab mengatakannya. Jadi apakah surga dan neraka itu nyata? Jawabannya ya. Sebagai orang beriman. Begitu Pak Roy. Nah Pak Ronald, surga atau neraka itu apakah hanya sekedar, saya katakan sekedar ya, sekedar sebuah keadaan di mana kita bersama dengan Allah itu kalau di surga, dan keterpisahan dengan Allah itu kalau di neraka, atau memang itu adalah merupakan betul-betul suatu tempat begitu Pak? Kalau kita baca di Alkitab, sekali lagi karena pegangannya Alkitab, bahwa surga itu ada nanti Yerusalem baru, Allah berdiam di sana, Yesus bertahta di sana. Maka buat saya sebagai seorang yang beriman, jawabannya tegas, surga itu nyata, suatu tempat, suatu tempat. Begitu. Termasuk neraka, berarti itu juga adalah satu tempat. Neraka gitu juga adalah sebuah realita. Karena Alkitab juga mengatakannya gitu. Jadi surga dan neraka itu nyata, realita. Nah banyak orang seringkali mengatakan bahwa kalau memang Tuhan itu baik, mengapa Tuhan itu menciptakan neraka begitu Pak Ronald? Nah ini kita mendengar. Ini pertanyaan yang bagus ya, karena banyak sekali orang yang kemudian dengan argumen ini menyerang iman ya. Untuk semua orang yang percaya neraka itu ada, Tuhan itu baik kok, dia ciptakan neraka ngapain gitu ya. Nah ini kita harus berangkat, untuk menjawabnya kita harus berangkat dari keberadaan Allah sendiri. Alkitab menyatakan bahwa Allah itu kasih. Keberadaan Allah itu kasih. 1 Yohanes 4 ya, ayat 8, ayat 16. Di dalam kasihnya itu Allah memiliki natur yang sempurna di dalam segala hal yang baik. Tentu ada orang ngomong Allah sanggup melakukan segala perkara. Tunggu dulu. Perkara yang baik saja. Perkara yang jahat, yang buruk, Allah nggak akan lakukan. Karena itu bukan naturnya. Allah itu maha baik ya. Allah itu maha besar, Allah maha pemelihara, Allah maha penyayang. Dia maha pengampun, maha penolong. Dalam segala hal positif, termasuk juga Allah itu adalah maha adil.
Ya, kita tidak bisa memisahkan keadilan dari kasih. Betul ya, Pak Roy ya? Betul. Ya. Kalau ada kasih tanpa keadilan, terus kita yang jadi korban dan kita marah-marah, betul nggak? Ya. Kita kecewa gitu ya. Dan sebaliknya harusnya begitu juga. Ya. Ketika ada kasih katanya, tetapi kemudian tidak ada keadilan yang menguntungkan kita, harusnya kita marah juga sih sebetulnya kalau kita memang seorang yang hidupnya lurus, benar ya. Jadi memang kasih harus ada keadilan. Keadilan, ya. Di dalam kasih itu ada berarti mendisiplin dan menghukum kesalahan. Setuju ya? Iya. Jadi karena ada keadilan ya tentu ada mendisiplin, menghukum kesalahan atau pelanggaran. Nah, sama seperti halnya semua pelanggaran hukum itu selalu ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensi hukum, ada konsekuensi menanggung hukuman. Maka setiap pelanggaran terhadap hukum kasih Allah, hukumnya Allah itu hukum kasih gitu ya. Jadi sesuatu yang dilakukan bukan berdasarkan kasih kepada Allah dan sesama. Itu tentu harus menerima konsekuensinya. Yaitu sebuah hukuman, bisa dikatakan begitu. Jadi neraka adalah sesuatu yang diciptakan Allah sebagai konsekuensi dari prinsip kasih Allah yang berkeadilan. Yeah. Setiap pelanggaran atau dosa harus menghadapi penghakiman dan yang terbukti bersalah harus dihukum. Ya, hukum yang benar-benar berkeadilan tentu tidak akan tebang pilih. Yeah. Tentu tidak akan lepaskan orang yang berbuat salah dari penghukuman. Itu sebabnya Allah ngampuni manusia harus dengan pengorbanan Kristus, penebusan Kristus. Karena apa? Prinsip keadilan ini. Iya. Ya kalau orang nggak ngerti tentang prinsip keadilan Allah, bahwa Allah tidak pernah melanggar keadilannya, akan mungkin kritik bahwa wah Allah kan maha kuasa, maha berdaulat, dia bisa ngampuni manusia tanpa harus penebusan Kristus. Iya. Ini kekeliruan pemahaman tentang keadilan Allah. Iya. Justru karena Allah adil, penebusan itu harus terjadi. Iya. Ya sama seperti apa yang digambarkan ketika seorang hakim menjatuhkan keputusan. Ada orang nyuri karena dia sangat kelaparan, dia nggak bisa makan. Yeah. Ketika hakim itu menjatuhkan keputusan, dia kemudian yang membayarkan, misalnya dendanya dan sebagainya gitu. Ya seperti itu. Ya, jadi prinsip keadilan Allah nggak boleh kita abaikan. Itu pasti terjadi karena prinsip kasih itu adil. Prinsip kasih itu bukan cuma mengampuni tapi juga adil. Jadi untuk mengampuni dia perlu ada sebuah keadilan yang terjadi gitu ya. Jadi neraka itu terbentuk bukan karena Allah itu nggak baik, bukan. Justru Allah itu baik. Karena Allah membentuk neraka bukan karena dia benci manusia dan melampiaskan amarahnya dengan menganiaya manusia. Enggak seperti itu ya. Neraka adalah satu tempat di mana orang yang menolak dan memilih untuk hidup jauh dari Allah mengalami konsekuensi dari penolakannya itu. Itu sebabnya saya sebagai seorang pendeta, sebagai seorang teolog juga menolak pandangan yang mengatakan bahwa Allah itu memilih orang untuk mengalami kebinasaan. Saya menolak pandangan itu ya. Allah memilih orang yang diselamatkan dalam anugerahnya karena orang-orang ini memiliki hati yang penuh kasih akan Allah dan sesama. Jadi bukan karena perbuatannya tapi karena Allah melihat orang ini betul-betul kasih. Kasih itu kan satu respon hati gitu ya. Ya kemudian dia begitu mengasihi Allah dan itu diwujudkan dengan mengasihi sesamanya. Bahkan orang-orang yang berbuat jahat, dalam kemahatauannya Allah memilih orang-orang ini gitu ya. Dia memilih mereka untuk menerima keselamatan. Dan dengan, saya tegaskan, dengan berat hati Allah membiarkan orang-orang yang menolak kasih-Nya, yang menolak untuk meresponi kasih Allah dan hidup dalam kasih, untuk mengalami konsekuensi dari penolakan mereka. Jadi semua ini terjadi, ya kenapa harus ada surga, harus ada neraka. Semua dalam konteks kasih Allah, kebaikan Allah. Bukan karena Allah itu jahat, enggak seperti itu. Jadi pemikirannya harus dibalik Pak Ronald ya. Iya.
Jadi bukan berarti neraka itu diciptakan karena Tuhan itu tidak baik. Justru karena dia baik dan dia adil, maka ada surga dan juga ada neraka kan. Betul sekali, betul sekali. Karena keadilan itu tadi ya, keadilan tidak bisa dilepaskan dari prinsip kasih, keberadaan kasih. Gitu. Nah Pak Ronald, kita sebagai orang-orang awam seringkali juga tertarik begitu ya, ingin mengetahui begitu ya, atau kalau dalam bahasa anak muda sekarang kepo begitu ya. Saya kira yang terjadi di neraka nanti itu seperti apa Pak? Apa yang akan terjadi di neraka ya. Tadi saya waktu pertanyaan pertama saya menyampaikan bahwa ada beberapa kata digunakan di dalam Alkitab untuk neraka. Yang kemudian diterjemahkan dalam Alkitab kita sebagai neraka gitu ya. Yang di perjanjian lama itu yang digunakan kata Sheol ya, yang artinya kuburan atau jurang yang dalam gitu. Di dalam perjanjian lama, perjanjian baru kemudian dipakai kata Hades. Hades ini kan nama dewa dalam mitologi Yunani ya, itu kakaknya Zeus gitu. Yang tapi kemudian menguasai dunia bawah gitu ya, dunia tempat orang mati gitu. Meskipun Sheol itu bicara tentang jurang dan di sini kita dapat mungkin gambaran neraka itu bentuknya kayak jurang gitu. Jadi ada sesuatu yang dalam gitu ya. Tapi kata Hades sendiri lebih banyak mengarah ke dunia orang mati saja. Dan saya pikir cuman bicara tentang sebuah tempat di mana orang-orang memasukinya setelah kematian ya. Ada istilah yang lain yaitu Gehenna. Ini dari bahasa Ibrani lembah Hinnom, Gehinnom ya, yang dimana tempat raja waktu itu, Raja Ahaz mengorbankan anak-anaknya ya untuk korban bakaran kepada dewa gitu ya. Ini sebetulnya bicara dipahami oleh orang Israel sebagai tempat penghukuman dengan durasi yang kekal. Bukan sebuah tempat anihilasi. Jadi manusia ini mati kemudian habis gitu, nggak ada lagi gitu. Tetapi kita ngalami penghukuman untuk durasi kekal. Dari kata Gehenna kita dapat satu pengertian bahwa penghukuman di neraka itu sifatnya kekal. Nggak ada ujungnya. Berlangsung terus menerus gitu ya. Matius 25 ayat 41 sampai 46 mengatakan demikian. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah ada kata lain juga adalah ebis ya. Atau abusos gitu ya, artinya juga tidak berdasar, seringkali diterjemahkan dalam Alkitab sebagai jurang maut gitu ya. Itu adalah dimaknai sebagai penjara untuk iblis. Di dalam Lukas 8 ayat 31 iblis itu kan minta masuk ke babi aja, jangan disuruh ke jurang maut. Rupanya dia takut sekali, jadi kelihatannya neraka yang jurang maut ini adalah sebuah tempat yang sangat ngeri, bahkan iblis saja takut gitu ya. Setan takut ya untuk di sana. Dan kemudian kita kalau lihat di Wahyu pada masa kedatangan Kristus yang kedua itu setan dan iblis akan dilemparkan ke jurang maut selama 1000 tahun ya dalam kerajaan 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Cuma yang selama ini menimbulkan pertanyaan itu adalah gambaran tentang neraka yang kelihatannya ada kontradiksi itu, ya. Neraka dikatakan sebagai tempat api tak pernah padam yang membakar orang hukuman. Matius 3 ayat 12, Markus 9 ayat 43 dan 48. Atau bahkan lautan api katanya Wahyu 19 ayat 20, Wahyu 20 ayat 10, ayat 14, ayat 15 mengatakan seperti itu. Tetapi di bagian lain, di Alkitab juga disebut sebagai tempat kegelapan yang sangat gelap. Matius 8 ayat 12, Matius 22 ayat 13, Matius 25 ayat 30. Nah kalau kita mikir Pak Roy, ada api, tentu saja ada cahaya ya. Betul, pasti ya, namanya api. Lah bagaimana tempat api kok
bisa jadi tempat kegelapan yang paling gelap. Ini kan satu pernyataan yang terasa kontradiktif gitu ya. Sesuatu yang rasanya kok nggak pas gitu. Ada hal yang nggak benar gitu ya. Ya mungkin ada beberapa orang kemudian menafsirkan sebagai, oh itu ada api tanpa cahaya di neraka. Jadi apinya ada, cahayanya tidak ada. Gitu. Atau suasananya gelap banget, tetapi rasanya panas seperti terbakar. Dan banyak orang-orang mencoba menafsirkan itu. Ya, ini memang repotnya banyak yang bilang pernah ke neraka, kelihatan api menyala-nyala, orang itu terbakar, meleleh, kesakitan, ada ulatnya yang tidak pernah mati seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Apakah situasinya kayak gitu? Ya bisa saja. Saya nggak pernah ke sana, itu yang jelas gitu ya. Dan semoga nggak akan pernah ke sana gitu ya. Menurut saya sebagai seorang teolog, semua gambaran dari Alkitab sendiri ya, terlepas dari apa yang saudara-saudara yang ngaku ngelihat neraka, pergi ke neraka bahkan gitu ya. Itu semua gambaran itu lebih menekankan pada suatu keadaan yang sangat tidak nyaman dan sangat menyiksa. Esensinya di situ. Jadi gambaran ketidaknyamanan ekstrim seperti orang yang sedang mengalami terbakar oleh api yang sangat panas. Itu kalau orang terbakar api dan rasanya terbakar sedikit aja sakit ya Pak Roy ya. Jadi kalau terbakar sangat panas itu waduh. Kita dekat oven aja panas enggak. Rasanya enggak nyaman gitu. Nah, kemudian terbakar terus menerus itu kan sakitnya luar biasa, nyeri tapi orangnya enggak mati-mati. Ya itu kondisi yang sangat ekstrim gitu. Juga kita bayangkan kita ada dalam kegelapan. Kegelapan yang sangat gelap. Mati lampu aja kita sudah bingung di rumah ya. Kalau malam kemudian gelap, kita bisa ngalami disorientasi. Apalagi kalau tempatnya asing gitu ya. Kita bingung mau jalan kemana. Dan dikatakan neraka seperti itu. Ya, ini lebih mengarahkan kita untuk bisa memiliki pengertian. Betapa nggak nyamannya ketika kita hidup terpisah dari Allah. Jadi gambarannya lebih bukan pada situasi yang benar-benar itu api yang menyala atau dia kegelapan yang sangat gelap. Saya kok lebih baik tidak ngambil kesimpulan yang mana yang benar atau mau dikompromikan itu ada api yang tanpa cahaya. Bisa saja apapun bisa saja gitu ya. Itu suka-sukanya Tuhan lah ya. Itu haknya Allah gitu untuk memberikan atau menciptakan sesuatu. Tetapi yang paling penting adalah di neraka itu situasinya sangat tidak nyaman. Kita menderita karena kita terpisah dari Allah, itu kan berarti kehilangan semua pengharapan. Semua pengharapan hanya ada dalam Allah. Semua yang baik hanya ada dalam Allah. Di luar Allah nggak ada yang baik. Kalau baik ya sifatnya semu, nggak sungguh-sungguh ya, bukan sebuah kenyataan. Orang kalau hidup di luar Allah berbuat dosa enaknya sebentar, betul nggak Pak Roy? Iya kan? Kemudian ketika harus ngadepi konsekuensinya dia baru sadar bahwa ternyata hidup di luar Allah berbuat dosa itu konsekuensinya buruk semua, nggak mungkin baik, nggak mungkin baik. Nah, seperti orang yang dengan masalah yang sangat berat tanpa harapan adanya jalan keluar atau mengalami sakit berat yang sepertinya nggak ada lagi harapan untuk sembuh. Bahkan mungkin sakit beratnya itu bukan cuma nggak ada harapan untuk sembuh, tapi nggak ada harapan untuk mengakhiri penderitaan dengan kematiannya nggak ada. Itu kayak gitu ngerinya neraka itu. Berlangsung kekal Pak Donald. Berlangsung tanpa kekal. Akhir ya. Iya tanpa akhir. Penderitaan, ketidaknyamanan. Waduh sekarang nggak nyaman, nggak bisa ke mall aja kita sudah banyak yang ngomel. Iya kan? Nggak bisa makan enak di luar, kemudian nggak bebas. Ini ketemu aja harus pakai masker. Padahal dulu kita suka ngobrol guyon Pak ya. Tanpa harus pakai masker makan bareng gitu ya. Jadi sekali lagi esensinya bukan soal api yang tak kunjung padam atau kegelapan yang paling gelap. Tetapi neraka bicara, situasi neraka bicara tentang penderitaan tanpa ujung dan tanpa pengharapan untuk berakhir
dari penderitaan itu sebagai akibat keterpisahan kita dari Allah, ya. Sang sumber segala kebaikan itu. Iya. Jadi kalau kita membayangkan saja sudah betapa mengerikannya gitu Pak ya. Iya, betul. Jadi jangan sampai kita mengalami itu. Betul. Iya. Nah, Pak Nol, sebagai pertanyaan yang terakhir ya, bagaimana sikap kita, kemudian juga sikap hati kita, supaya kita tidak mengalami hal yang seperti itu dan kita tidak sampai masuk ke neraka itu. Iya, betul. Ini pertanyaannya bagus sekali bicara tentang sikap hati ya. Karena kalau pertanyaannya itu apa yang perlu kita lakukan untuk menghindari masuk neraka, itu jawabannya nggak ada gitu ya. Karena kita tidak bisa melakukan perbuatan apapun, suatu upaya apapun untuk menghindari neraka dengan perbuatan kita. Efesus 2 ayat 8-9 kan mengajarkan itu. Ya, jadi katanya Efesus 2 ayat 8-9, Paulus di situ mengatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, itu jelas Paulus mengatakan demikian. Jadi kita selamat bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi justru karena apa yang Allah lakukan melalui pengorbanan Kristus. Jadi inilah jalan beroleh keselamatan. Bukan apa yang kita perbuat, tetapi apa yang Yesus perbuat. Iya. Allah memilih kita dalam kemahatauannya karena hati kita yang tulus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ya, seperti yang tadi saya katakan, Allah menghendaki orang yang penuh kasih. Itu yang membuat dia memilih kita ya, bandingkan dengan Matius 9 ayat 13. Dia enggak suka persembahan, tapi dia suka hati yang taat yang melakukan perintahnya. Lantas Allah ini menganugerahkan keselamatan sekaligus kesanggupan untuk hidup dalam kebenaran oleh penyertaan Roh Kudus. Ya, itu Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya. Allah Roh Kudus menyertai kita. Sebagai orang percaya akan Allah, tujuan utama kita sebetulnya bukan untuk menghindari neraka. Bukan itu tujuan utama kita. Karena kalau kita ini jadi pengikut Kristus karena dasarnya takut masuk neraka. Maka kita ini keliru memahami kasih Allah gitu. Ya, kita percaya akan Allah dan mengikut Kristus karena kita mengerti akan kasih Allah dan mau hidup di dalam kasih Allah itu. Kita percaya karena kita mengasihi Allah dan mewujudkan kasih akan Allah itu melalui kasih kepada sesama. Kasih itu tidak menimbulkan ketakutan. Nah, kalau kita ini takut masuk neraka kemudian jadi percaya sama Tuhan, oh ini bukan kasih. Karena ada ketakutan di dalamnya. Karena waduh neraka tadi yang kita bahas bersama kok ngeri banget gitu ya. Kemudian saya takut masuk sana. Saya ikut Tuhan aja gitu ya. Ini bukan kasih, ini ketakutan. Berarti ada, malah saya bisa katakan itu adalah self-centered, ini egosentris ini. Karena ketakutan aja, bukan karena dia mengasihi Allah dan sesama, dia ikut Allah dan menaati firman-Nya. Gimana ya? Jadi dasarnya salah gitu ya. Kasih itu menimbulkan sukacita. Kasih itu menimbulkan kebahagiaan. Jadi kita ikut Allah karena kita suka menyenangkan Dia, karena kita mengasihi Dia ya. Seperti saya sayang istri saya. Maka saya melakukan segala sesuatu bukan karena saya takut kehilangan dia, bukan. Tapi karena memang saya suka dia untuk menyenangkan hatinya. Jadi saya kasih dia apa, saya suka kumpul dekat dia itu karena saya memang sayang dia gitu. Dasarnya bukan karena saya takut kehilangan dia Meskipun mungkin ada unsur sedikit takut kehilangan pasangan itu, tetapi bukan itu esensinya gitu kan. Ketika kita mencintai dia gitu ya. Jadi kita mengasihi Allah yang memberi kita kelegaan. Ketika kita dekat Allah itu kita lega, kita penuh damai sejahtera, kita penuh sukacita. Dan kita melakukan segala perintahnya kehendak Allah itu dalam rangka itu ya, untuk menyenangkan hatinya. Dan tentu
perintah Allah itu sendiri selalu mendatangkan kebaikan untuk kita kan. Iya. Jadi ketika kita melakukannya, iya ini baik. Karena apa? Allah mengasihi saya percaya dan saya mengasihi dia. Jadi apapun yang dia perintahkan adalah mendatangkan kebaikan buat saya. Dan saya siap melakukannya gitu ya. Jadi yang terpenting dalam hidup manusia adalah hati yang penuh kasih akan Allah. Yang terwujud melalui kasih akan sesama sehingga hidup kita menjadi berkat bagi sesama dan nama Allah dipermuliakan, kerajaan Allah. Kingdom of God itu semakin diperluas gitu. Karena itu sikap hati kita adalah marilah kita menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayo kita buka hati kita untuk menerima kasih-Nya. Ya. Dan hiduplah dalam kasih itu karena Allah telah memberikan Roh Kudus yang menyanggupkan orang percaya untuk hidup benar sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kudus yang menyertai kita, membimbing dan kita hanya perlu taat. Ya. Tugas kita hanyalah untuk melangkah, mempraktekkan kasih itu kepada orang lain, semua orang bahkan ya. Janganlah kita jadi Kristen karena takut masuk neraka. Tapi marilah kita punya sikap hati. Tadi pertanyaannya benar sekali bagaimana sikap hati kita. Jadi marilah kita punya sikap hati yang menyambut kasih Allah. Ya, menyambut Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita kemudian menyambut kasih itu kita menjadi kekasihnya Kristus. Menjadi mempelainya Kristus. Karena kita mengerti betapa besarnya kasih Allah akan kita. Ya, dan marilah kita hidup dalam kasih Allah itu dengan setia sepanjang umur hidup kita. Ya, amin. Nah, demikian warga kerajaan, jadi hiduplah dalam kasih Allah itu dan percayalah bahwa ketika kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi memang karena apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita di atas kayu salib. Terima kasih Pak Ronald untuk waktunya. Terima kasih sekali. Sangat berharga. Dan untuk menutup episode kita kali ini, bolehkah Pak Ronald berdoa buat kita semuanya? Baik, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu yang begitu besar bagi kami orang-orang yang percaya kepadamu. Amin. Terima kasih Engkau menganugerahkan keselamatan kepada kami di dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus. Ini bukti kasih-Mu yang luar biasa kepada kami. Dan kiranya kami menyambut kasih Allah dengan hati yang penuh kasih akan Engkau, yang kami buktikan dengan mengasihi semua orang yang Tuhan taruh di sekitar kami, siapapun mereka. Terima kasih Bapa, kami boleh yakin bahwa sebagai orang percaya kami adalah anak-anak Allah dan kami pasti akan masuk ke dalam kerajaan-Mu di surga yang mulia. Amin. Terima kasih Bapa. Kami tidak takut untuk masuk ke neraka karena kami percaya memang kami tidak akan pernah ke sana. Kami mau menyenangkan hati-Mu, kami mau hidup mengasihi Engkau, kami hidup dengan penuh sukacita. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya ada dalam rancangan damai sejahtera-Mu dan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapak, kami percaya masa depan yang indah, segala hal yang baik ada bagi kami. Perlindungan, kasih setia, dan segala pemeliharaan yang terbaik Tuhan sediakan bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu, Pak Pendeta Roy Setiawan yang sudah memandu podcast ini. Tuhan memberkati juga kami semua anak-anak Tuhan yang boleh bersama menyaksikan, mendengarkan. Biarlah kiranya damai sejahtera dan kebaikan-Mu ada dalam hidup kami selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih sekali lagi Pak Ronald. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan Demikian berkati. warga kerajaan, perbincangan saya dengan Pendeta Ronald Prawira Daniel. Terus kabarkan berita baik itu tentang keselamatan Allah dan hiduplah dalam kasih Allah dan bagikan kasih Allah itu di orang-orang sekitar kita. Saya percaya kita semua selamat dan kita semua menuju kepada surga yang mulia. Saksikan terus episode-episode berikutnya di dalam Kingdom Insight His Gift for You.